lagi dari channelnya Autofam TV. Nah, kali ini Autofam punya mobil yang ready stock nih ya. Kali ini keluaran dari Mercedes-Benz. Nah, ini tipenya ada di Vito Tourer tahun 2019, kilometer baru berjalan di 9.000 aja. Nah, teman-teman, kali ini Autofam kedatangan tamu istimewa ya. Nah, untuk yang penasaran dengan review dari eksteriornya maupun interiornya, terus ada upgradean apa saja, silakan ditonton dulu dari awal sampai akhir, jangan kemana-mana dan jangan di skip ya. Terlebih lagi jangan lupa juga untuk diklik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV. Oke, kita langsung review aja ya. Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Yeah, what the hell? So what the So what the hell? What are you waiting for now? Oke guys, nah kali ini Autofam kedatangan kakak besarnya dari Alphard ya. Jadi ini mobil besar banget, panjang juga. Mobilnya tuh mirip-mirip kayak H1 ya, Hyundai H1. Ini versi Eropanya lebih mewah. Kita mulai dari bagian eksteriornya, di bagian grillnya. Nah, grillnya tampilannya seperti ini. Jadi dia ada lubang bulat-bulat di bagian kanan kiri. Lalu ada logo Mercy-nya juga di bagian tengah. Untuk lampunya sendiri ini dia sudah LED, lampunya DRL-nya juga sudah putih, lampu utamanya juga sudah putih atau LED Intelligent Light System. Jadi warnanya ini cantik sekali. Untuk dari Mercy Vito ini dia tidak punya fog lamp, jadi kalian bisa lihat ya warnanya hitam seperti ini. Yang kita mau bahas lanjut di bagian sampingnya. Oh ya, untuk cc-nya ini dia ada di 2000 cc ya. Jadi walaupun bodinya besar tapi cc-nya juga di 2000 turbo pastinya. Jadi normally sebenarnya sih aman aja sih untuk 2000 cc ya di mobil Eropa. Tenaganya pun juga enak. Jadi ini bukan untuk dibuat balapan, untuk dibawa kencang, tapi dibuat nyaman, lebih soft gitu ya. Oke, karakternya seperti itu. Kita mulai dari velgnya. Di sini velgnya mirip-mirip kayak S-Class ya. Jadi dia punya giginya nih lebih kecil. Terus juga jari-jarinya seperti ini. Dia warnanya one tone aja. Untuk ukurannya sendiri ini ada di 225/55, ringnya di 17 dengan mereknya Continental ya. Untuk ground clearance-nya kalau ditanya mobil mirip-mirip seperti ini, mobil keluarga, ini pasti lumayan tinggi ya. Jadi ini 1 jengkal lebih dari tangan Mel untuk dari ground clearance-nya. Jadi masih kategori tinggi dan aman. Untuk spionnya, ini dia tidak auto retract, jadi kita mesti hold di dalam interiornya dan juga tidak punya talang air atau penggantinya sebagai karet-karet seperti ini ya. Dan untuk di bagian pintu di belakang, ini karena dia sliding door, jadi dia tidak punya karet pintu ataupun talang air, jadi ini semua only kaca saja. Nanti kita akan coba untuk cek dari bagian untuk pintunya. Lanjut untuk di bagian ke belakang. Nah, di bagian belakang ini sebenarnya kalian bisa lihat ya, ini tuh polos banget, jadi nggak terlalu kelihatan mewah kalau dari belakang pun. Kalau nggak ada logo Mercy-nya, jadi ini nggak kelihatan Mercy Vito banget ya. Kita mulai dari sebelah kiri. Sebelah kirinya di sini ada emblem Vito Tourer dengan lampunya sudah stop lamp-nya LED. Kalian bisa lihat ya di bagian ujung kanan ujung kiri modelannya juga seperti itu. Ada logo Mercy-nya dan ada emblem Lombardi. Nah,
Nanti Mel akan bahas di bagian interior apa itu Lombardi. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu untuk di bagian bagasinya. Ini dibuka secara manual, jadi belum power back door atau elektrik. Kalau misalnya mau ditambah boleh juga. Kamera mundurnya jangan lupa ada di bagian bawah sini. Kalau misalnya kalian mundur baru dia keluar kameranya ya. Jadi dia mumpet dulu. Oke, nah ini dia tampilan dari bagasinya. Mewah kan untuk di bagian bagasi belakangnya saja. Untuk mau taruh banyak barang bisa banget, dijamin ya. Ini kita mau lihat dulu di bagian bawahnya. Untuk dari kelengkapannya ini mereka kasih lihat ada P3K-nya. Terus juga ini ada segitiga, ada kunci-kuncinya. Terus juga di sebelah paling ujung kiri ini ada dongkraknya ya. Tuh ada lengkap semua di bagian bawah kursinya. Speakernya juga pun ada di bagian sebelah kanan Mel. Untuk di sebelah kirinya ini nggak ada ya, kosong aja. Lampu untuk di bagian belakangnya ini ada di bagian atas sini. Oke, yang penasaran ini kenapa tampilannya dia sudah elektrik, terus juga kursinya warnanya beige. Langsung aja kita mau review di bagian interiornya ya. Oke guys, nah sekarang kita mau langsung review di bagian interiornya. Ada optional apa aja. Untuk di bagian kursi depannya, ini dia masih manual ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih rendah, mau lebih tinggi, nah ini diputar di bagian sebelah kanannya. Kalian bisa lihat tuh ya, mau lebih tinggi. Jadi ini dia di bagian kursi depannya tuh memang manual ya. Maju mundurnya pun sama. Oke, bukan hanya di bagian drivernya aja, tapi di bagian kursi penumpangnya pun ini sama manual ya guys. Jadi semuanya sama-sama manual. Oke, sekarang kita mau langsung lanjut untuk di bagian setirnya. Nah ini setirnya dia sudah kulit dan juga ini untuk setirnya nggak berat ya. Jadi standar aja. Ada tombol kontrol setirnya, ada phone-nya, ada voice over, ada volume. Nah ini untuk kita geser kanan kiri mau lihat dari speedometernya bisa. Kilometernya ini dia di 9.643 km ya. Terus juga ini bisa kita lihat untuk konsumsi BBM-nya 1 banding berapa. Tuh, jadi kelihatan semua. Oke, untuk dari Mercy Vito ini dia memang masih menganut kuncinya dicolok, jadi belum start stop engine ya untuk dari kuncinya. Terus juga untuk pengaturan automatic lampnya seperti biasa pada Mercy umumnya di sebelah kanan. Oke, untuk spionnya tadi Mas sudah bilang kalau dia mesti di hold di bagian interior, jadi dia elektrik untuk kanan dan kirinya ya. Oke, kita langsung lanjut untuk di bagian AC depannya. Dia ujung kanan, ujung kirinya dia bentuknya bulat dan ini digeser kanan kiri dan ke atas dan bawah. Kalau untuk yang di bagian tengah, nah ini dia bentuknya lebih ke trapesium. Dia bisa naik atas bawah saja. Kalau untuk geser kanan kirinya ini tidak bisa. Kanan kirinya dia lebih ke nyala dan mati ya untuk di bagian AC-nya. Oke. Lanjut untuk di bagian teleskopiknya pun ini dia masih manual ya. Jadi teleskopiknya masih manual. Jangan lupa kita lock kembali. Untuk dashboardnya, ini dashboardnya masih plastik ya guys ya. Tuh dashboardnya tuh. Kedengeran ya suaranya. Dan ini juga ada cup holder di bagian depan, kanan dan kiri di bagian paling ujung. Terus ini ada tempat juga buat kita taruh barang-barang gitu ya guys, masih bisa available tempatnya. Nah untuk di bagian head unit tengahnya, kalian bisa lihat ya, ini kecil banget ya, jadi tidak terlalu besar untuk head unitnya. Tapi nggak usah khawatir, ini bisa connect ke Bluetooth, jadi kalian bisa denger lagu melalui Bluetooth juga. Untuk radionya ini bisa, medianya tuh no Bluetooth audio device connected, jadi ini kalian bisa konekin. Lalu navigasinya ini dia tidak bisa, harus pasang memory card gitu ya, jadi baru bisa nyala. Connect phone-nya juga bisa. Nah ini ada tombol-tombol nomornya bisa kalian gunakan. Untuk power on dan off-nya di sebelah sini, ini untuk volumenya. Lalu ada lampu hazardnya di bagian bawah. Terus juga untuk pengaturan AC-nya dia sudah dual zone ya teman-teman. Untuk pengaturan fan-nya, rear-nya dan
untuk heater coolernya bisa kalian atur ya. Dan ini dia ada sedikit aksen dari wooden panel, nah, kayu-kayu ya di bagian tengah atas ini. Oke, dia juga ada tempat di bagian sebelah kiri Mel. Nah, ini buat taruh barang-barang. Kalau ini biasanya untuk charge ya. Jadi ini ada dua lubang, ada lubang yang bulat sama yang lubang USB. Nah, ini bisa kalian gunakan. Oke, untuk di bagian bawahnya, nah ini teman-teman bisa lihat ya, luas banget. Buat kalian charge handphone juga ini bisa. Dan ini sudah wireless charging. Bisa ya guys, ini untuk wireless chargingnya tadi Mel sudah coba dengan handphone yang sudah support dari wireless charging tersebut. Untuk di bagian tengahnya ini kita bisa buka, ada tempat juga buat kalian taruh barang. Nah ini bisa juga, tapi ini tidak ada tempat untuk charge-nya ya, hanya wireless charging ada di sebelah sini saja. Oke, untuk di bagian dashboard yang paling ujung, dashboard paling ujung ini kita lihat ya, ada buku-bukunya. Tempatnya seperti ini. Bukunya kita mau langsung lihat ada apa saja. Ini ada service information, V-Class atau Vito. Ada ini buku bagian matrisnya. Ini ada service package-nya. Dan ini ada di bagian buku manual booknya. Nah, masih komplit ya. Silakan teman-teman screenshot aja dari buku-buku tersebut. Next, untuk di bagian sun visor atas, ya, ini dia sudah ada lampu. Di bagian sebelah kiri Mel juga sama, sudah ada lampu. Dan di bagian tengahnya, ini semua menyala dan sangat elegan sekali ya untuk di bagian tengahnya. Dan jangan lupa untuk taruh kacamatanya ada di bagian tengah sini. Oke, untuk di bagian interiornya ini sudah selesai, untuk khususnya di bagian kursi depan. Nah sekarang teman-teman yang penasaran dengan review yang ada di bagian kursi tengahnya, langsung aja ikut ini ya, check it out. Oke guys, kita mau langsung aja review untuk di bagian interiornya Mercy V-Class. Nah untuk tutupnya ini dia dengan dua cara ya, bisa dengan yang menggunakan di sebelah sliding doornya ataupun tombol yang warna hitam ini ya. Oke, langsung kita mau review. Nah teman-teman bisa lihat ya, wah cantik banget interiornya, bagus banget karena ini adalah interior dari desainnya Lombardi ya. Nah Lombardi itu adalah perusahaan yang memang mengupgrade untuk dari interior yang teman-teman punya kendaraannya menjadi interior yang super duper mewah seperti ini. Jadi untuk dari Lombardi tersebut ya, dia ini tuh ciri khasnya untuk interior tuh seperti ini. Warnanya beige, untuk khususnya di Mercy V-Class ya, warnanya beige dengan desainnya bisa dilihat timbul-timbul lubang kecil seperti ini. Dan untuk dari pilot seatnya pun dia juga sama ya, nah di upgrade tuh. Jadi pilot seatnya plus nih ada bantal untuk di bagian pilot seatnya supaya berasanya lebih nyaman, lebih empuk gitu ya. Kalau hanya pilot seatnya aja kan ini terasa lebih keras gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk dari perusahaan Lombardi. Jadi ini benar-benar mewah banget. Dan bukan hanya itu aja, untuk dari tipe Mercy V-Class ini dia punya dua tipe ya. Ada yang Mercedes-Benz Vito Tourer bisnis dan juga ada yang RSE. Nah kebetulan punya Autofam ini adalah yang bisnis. Jadi kondisinya kalian bisa lihat seperti ini tampilannya. Ada pilot seat, terus juga ada tombol-tombol yang nanti Mel akan bahas. Nah kalau di RSE itu namanya rear seat entertainment. Nah untuk di RSE itu dia punya kelebihannya sebenarnya sama kurang lebih dengan seperti yang lagi mereview, cuman di RSE itu dia punya yang namanya sekat. Jadi dia ada sekat ini, ada pembatas di bagian untuk kursi depan, di bagian tengahnya ini ada pembatas, plus ada TV-nya, nah atau entertainment-nya. Kalau ini kan dia TV-nya kecil seperti ini, entertainment-nya. Jadi kayak begitu kurang lebihnya dari bisnis dan juga RSE. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah dan kekurangan dalam review untuk dari tipe tersebut gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja Mel mau kasih lihat untuk di bagian kursi ke belakang ya, kursi ketiga. Nah kursinya ini kalian bisa lihat sangat tegak, tapi sebenarnya ini ada makna di balik kursi tegak tersebut. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kursinya ini pun dia punya ada armrestnya di bagian tengah. Nah jadi ada cup holder lagi di bagian sebelah sini. Terus juga bisa kita naikkan. Kalau misalnya teman-teman melihat kursi di bagian tengah ini kan dia sudah punya
pilot seat dengan bantalnya. Nah, kalau kursi ketiga ini bisa dijadiin kasur ya guys. Jadi kalian bisa tidur di mobil tersebut. Caranya adalah dia ada tombolnya di bagian bawah sini dan juga ada tombol yang tadi di bagian belakang bagasi yang sudah membahas. Sekarang mau kasih lihat untuk dari kursi ini kalau misalnya kita rubah menjadi kasur ya. Kita tekan dulu tombolnya sampai dia turun ke bagian bawah. Dan ini aman banget ya untuk elektrikalnya juga sudah kita cek. Kalau misalnya mentok, ini kita mesti majukan dulu. Nah, posisinya maju dulu, baru bisa kita turunkan untuk di bagian headrestnya. Oke, seperti itu tampilannya. Jadi kalian bisa sambil tidur di kasur kursi yang paling belakang. Jadi mobil ini banyak banget kan fungsionalnya. Kalau misalnya teman-teman upgrade di Lombardi gitu ya. Oke, kita langsung lanjut untuk di bagian kursi yang lagi Mel dudukin ini. Kita mau langsung bahas, ada banyak tombol juga dan ada kelebihannya juga. Oke, untuk di sebelah kanan atau posisinya teman-teman di sebelah kiri bisa dilihat itu dia ada untuk maju. Nah, untuk maju mobilnya mau untuk di bagian headrestnya ini juga bisa tuh. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Lalu ini untuk kalau misalnya teman-teman mau lebih tegak. Nah, oke, mau lebih santai juga bisa. Untuk di bagian bawahnya juga ini dia ada memory seat ya. Jadi ada memori 1, 2, 3. Plus kalian bisa lihat di bagian bawahnya itu dia ada heater dari kursinya. Di sebelah heaternya itu ada pengaturan untuk dari memory seatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah atur nih, maju dulu, terus headrestnya diturunkan dulu, baru di bagian badannya kalian tidurkan dulu. Nah, nanti kalau kalian tekan memorinya, langsung diikutin dari kebiasaan teman-teman menggunakan kursi tersebut. Sama seperti dengan mobil Mercy atau tipe-tipe lainnya gitu ya. Lanjut, untuk di bagian kakinya pun, nah ini kalian bisa lihat bisa di-adjust juga ya. Bisa kalian taruh kaki kalian di sebelah sini untuk biar lebih nyaman gitu ya untuk di bagian kakinya. Oke, terus kalau misalnya ditanya headroomnya gimana nih Mel? Wah, tinggi sekali ya, jadi aman banget. Untuk legroomnya nggak usah ditanya lagi karena ini bisa di-adjust kaki kalian di sebelah sini, jadi sudah sangat-sangat nyaman dan enak ya. Tadi entertainnya di awal Mel sudah bahas kalau di yang tipe bisnis ini dia hanya ada 2 seperti ini. Kalau di RSE dia yang besar TV-nya ya, ada sekatnya juga. Oke, untuk di Mercedes-Benz Vito V-Class ini atau Tourer, dia tidak punya sunroof atau panoramik, jadi polos seperti ini aja. Kayaknya lebih menjaga privacy ya teman-teman, lebih enak juga kalau misalnya nggak ada sunroof ataupun panoramiknya itu sendiri gitu ya. Untuk di bagian AC-nya bisa kalian atur, nah ini tinggal diputar aja, terus kalian tinggal naik turunkan mau seperti apa untuk bagian AC-nya. Lampunya pun, nah ini masing-masing kursi dan ini warnanya di halogen ya, tuh, warna kuning. Bisa kalian close kembali. Oke. Nah lanjut untuk di bagian tulisan Lombardi ini, nah ini ada apa sih? Oke, sekarang kita mau langsung lihat ya, ini tada, adalah meja lipat ya. Nanti Mel akan kasih lihat untuk cara buka meja lipat tersebut. Oke, caranya kita tarik talinya. Nah, pastikan sudah tegak. Lalu, nah seperti ini. Nah ini teman-teman tinggal diputar saja. Oke, kalau kalian sudah merasa enak dan pas, tinggal kita buka seperti buka buku. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk di bagian kanan dan kiri ini semua masing-masing bisa. Mel hanya contohin aja. Nah ini kalian bisa buat makan, taruh makan, atau baca buku, main komputer, laptop maksudnya gitu ya. Di sebelah sini tuh bisa. Dan gak lupa juga ada cup holder, tapi posisinya ada di kursi yang bagian sebelah kiri Mel. Nah ini dia ada 2 cup holdernya. Oke, tinggal kita close lagi. Nah caranya pun sama halnya dengan meja tersebut. Oke. Yap. Nah sebelum itu kita lipat dulu mejanya. Oke, lalu kita dorong kembali ke bagian dalam untuk mejanya. Oke. Nah ini sudah terkunci dengan baik ya teman-teman.
Kalau di tipe RSE dia juga sama, dia punya meja ya. Jadi sama dengan tipe yang lagi Mel review. Oke guys, nah kita sudah selesai untuk review di bagian interiornya. Tadi di bagian drivernya teman-teman sudah lihat. Sekarang di bagian kursi penumpangnya memang sudah selesai juga review. Oke, untuk di bagian terakhirnya memang mau kasih tahu ya, untuk informasi mobil Mercedes-Benz V-Class Vito Tourer untuk di tahun 2019, kilometer baru berjalan di 9.000 aja. Nah buat teman-teman yang penasaran, harganya ini kita buka di 1,2 M-an ya, 1,2 miliaran. Bisa langsung teman-teman cek aja di websitenya Autofam untuk harga pastinya di www.autofam.net, atau bisa juga langsung kontak salesnya aja di nomornya 08138 9 kali 077. Untuk mobil tersebut kita bisa secara cash maupun secara kredit. Nanti teman-teman bisa langsung tanya-tanya lebih lanjut, minta foto lengkapnya, minta hitungan kreditnya, mau minta STNK-nya, boleh banget, nanti kita akan kirimkan ke teman-teman semua ya. Jangan lupa mobil-mobil yang ada di Autofam kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Bisa langsung kunjungin aja showroomnya Autofam yang ada di Magelang Square dan juga ada di Cibubur. Nanti alamat lengkapnya ada di bagian deskripsi bawah sini ya. Oke teman-teman, untuk review kali ini kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review Autofam selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channel Autofam TV. Bye!